Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Serangan Zheng Yue dihentikan di udara. Di tengah kejutan besar musuh yang agung telah muncul, dengan siapa Zheng Yue sangat akrab. Itu adalah Dewa Iblis ke-52, Dewa Iblis Singa Alocer, pemimpin klan Singa Berkobar. Namun dalam bentrokan ini, Alocer menderita kerugian besar. Bekas luka sepanjang lebih dari 10 cm tertinggal di dadanya, tetapi serangan kekuatan penuh Zheng Yue diblokir. Hanya saja, Dewa Iblis Singa Alocer tidak menyangka rekannya tidak berhasil membunuh Chai-Er, malah mengalami serangan balik. Dengan suara logam yang keras, iblis hitam itu bergetar hebat, saat senjata di tangan kirinya berubah menjadi pecahan. Tetapi pada saat yang genting ini, tubuhnya terbelah menjadi dua, salah satu dari dua bagian direduksi menjadi bubuk, sementara bagian lainnya ditolak lebih dari 50 meter ke belakang. Ini adalah kemampuan yang dirancang untuk melakukan pelarian licik, yang digunakan untuk menangkal kematian di awal. Jelas, musuh tidak berani berhadapan dengan sabit Dewa Kematian Chai-Er, bukan kekuatan Chai-Er, yang menjadi ancaman baginya, tetapi kekuatan pembersihan yang kuat dari sabit Dewa Kematian yang tidak berani dia hadapi. Mundur, iblis hitam itu berteriak pelan, sebelum melangkah pergi, menghilang di langit. Dewa Iblis Alocer juga mengikuti, berubah menjadi sesuatu yang dekat dengan meteor api, kembali menuju kamp utama iblis. Zheng Yue tidak mengejar mereka, tetapi bergegas ke sisi Chai-Er, berdiri berjaga-jaga untuk menyelamatkan cicitnya, saat dia dengan waspada menyapu sekeliling. Tidak diragukan lagi dua dewa iblis yang baru saja datang untuk menyergap Chai-Er. Demi menetralkannya, iblis pergi sejauh memiliki dua dewa iblis bergandengan tangan dalam serangan mendadak, dan hampir berhasil. Chai-Er terengah-engah menahan serangan mendadak musuh dan menggunakan 7 jurus Dewa Kematian memberinya tekanan yang luar biasa, meninggalkannya dalam keadaan terluka. Saat Zheng Yue bersiap untuk menjaga kondisi Chai-Er, dia tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut di matanya. Itu karena jauh, cahaya keemasan terbang menuju daerah mereka. Tapi tujuannya bukanlah benteng pengusir iblis, melainkan satu-satunya rute pelarian dari Dewa Iblis Alocer. Cahaya keemasan ini terlalu cepat, dan kehadiran sucinya yang membutakan membuatnya seolah-olah matahari jatuh dari langit. Kecemerlangannya yang bersinar menerangi seluruh area, mengejutkan iblis dan manusia yang tidak bisa tidak memfokuskan mata mereka pada cahaya keemasan yang masuk. Dari titik cahaya kecil, itu mulai mengambil bentuk siluet manusia. Dan ketika mencapai jarak hampir 100 meter dari Alocer, ia mengeluarkan semburan cahaya oranye yang berosilasi. Orang bisa dengan jelas melihat perisai oranye yang menjulang tinggi yang datang untuk menyerang ke arah Dewa Iblis Alocer. Mata Zheng Yue terbuka lebar selama sepersekian detik, di mana dia membuat gerakan mundur ke Chai-Er. Alocer dalam kondisi yang cukup buruk. Pukulan serangan penuh Zheng Yue sebelumnya yang bertujuan menyelamatkan cicitnya tidak mudah untuk dilawan. Meskipun menjadi Dewa Iblis dari langkah ke-9, peringkat 52 membuat kultivasinya agak rendah di antara para dewa iblis. Energi spiritual internalnya setara dengan manusia di tahap yang lebih rendah dari langkah ke-9, karenanya lebih rendah dari Zheng Yue. Dan tentu saja, celah besar memisahkan senjata mereka. Dataran tinggi spiritual Zheng Yue yang meledak tidak hanya melukai permukaan tubuh Alocer, tetapi juga, aura kematian energi spiritual Zheng Yue memasuki tubuhnya dan akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih. Setelah mundur, dan dalam perjalanan ke kamp utama, Alocer tiba-tiba merasakan kedatangan aura suci yang sangat besar, dan selanjutnya itu tampak ditujukan padanya. Aura cahaya apa itu? Itu datang langsung dari kota pengusir iblis. Alocer benar-benar terkejut, dan tidak berani menunda-nunda. Api yang luar biasa tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan, melingkar di sekelilingnya, melepaskan undulasi energi spiritual yang hebat. Di tangan kanannya muncul pedang panjang berbentuk gigi gergaji, bertujuan untuk memotong musuh yang tiba-tiba masuk. Dewa Iblis Alocer awalnya menggunakan bilah ganda,
tetapi pedang panjang lainnya dihancurkan oleh Zheng Yue. Bahkan para dewa iblis belum tentu memiliki senjata yang kuat. Dia harus sering mengubahnya. Sepasang pedang itu berada di tingkat legendaris yang rendah, dan memiliki celah kekuatan yang besar jika dibandingkan dengan sepasang belati tingkat epik Zheng Yue. Saat perisai oranye besar hendak menyerang Alocer, tiba-tiba berhenti, dan segera, Alocer menemukan dengan kaget bahwa aura yang sangat tajam meledak dari perisai lawannya. Kekuatan mental yang sangat kuat itu tidak ditujukan pada tubuhnya tetapi jiwanya. Dewa Iblis Alocer memiliki perasaan pusing, karena kekuatan mental yang tajam itu telah membuat seluruh pikirannya kacau. Dalam keadaan seperti itu, pedang gergajinya yang memotong segera menjadi lebih lemah. Bang! Cahaya oranye bertabrakan sebagai tanggapan. Selama bentrokan kekerasan ini, siluet emas meteorik itu menjadi terlihat. Dalam bentrokan sengit, dia tidak kalah melawan Alocer, kedua belah pihak saling memukul mundur. Namun kondisi Alocer terlihat cukup buruk. Ketika perisai oranye bertabrakan dengan senjatanya, meskipun lawan memiliki kekuatan besar, kultivasinya tidak tak tertahankan. Tapi yang merusak keseimbangan adalah ledakan esensi cahaya dari kemurnian luar biasa yang keluar dari dalam perisai justru merupakan elemen cahaya. Alocer awalnya terluka, tetapi tiba-tiba menderita serangan seperti itu secara alami membuat lukanya semakin parah. Api meledak di bawahnya, menyebar tanpa henti ke seluruh langit. Namun, untuk ketenangan pikirannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang ksatria armor emas lengkap yang mengendarai Raja Unicorn yang luar biasa ini, bayangan hitam pekat melintas. Itu adalah iblis yang menyerang Chair, bersama dengan Alocer. Setelah bentrokan terakhir, dia sekali lagi melakukan serangan diam-diam terhadap musuh. Ksatria armor emas penuh itu tampaknya mengharapkan ini. Tiba-tiba menggeser pendiriannya ke belakang, matanya menyapu cakrawala. Ding suara kicau dihasilkan saat seluruh tubuh ksatria oranye melepaskan kecemerlangan besar, mendorong dirinya kembali bersama dengan unicornnya. Perisainya juga melepaskan ledakan dengan kilau oranye, tanda yang jelas bahwa dia tidak memiliki waktu yang mudah untuk mempertahankan serangan ini. Tetapi tepat pada saat ini, Alocer membuka mulutnya lebar-lebar dan, dari sana, melepaskan proyektil tajam berwarna hitam pekat. Tidak ada yang akan lebih ahli dalam menangkap peluang selain seorang asasin. Dan tempat ini tidak lain adalah markas para asasin. Sebagai kepala kuil asasin, bagaimana mungkin Zheng Yue tidak mengerti ini? Saat ksatria kuat yang mengenakan armor yayasan emas menarik perhatian kedua dewa iblis, Zheng Yue benar-benar menyembunyikan dirinya sejak lama. Koordinasi antara seorang asasin dan seorang ksatria adalah tradisi panjang di aliansi kuil. Jadi, Alocer instan bertabrakan dengan ksatria yayasan emas itu. Zheng Yue tidak tahu bagaimana hasilnya, tetapi dia memiliki intuisi bahwa ksatria ini pasti akan menciptakan peluang untuk serangan mendadak darinya. Dan begitulah keadaan sebenarnya. Niat pedang yang kuat yang dilepaskan oleh ksatria yayasan emas di jiwa Alocer memperburuk lukanya, dan dia santai melihat sekutunya menyergap ksatria. Semua ini membuatnya berada pada titik terlemahnya saat ini. Serangan Zheng Yue sedikit lebih lambat dari pembunuh iblis. Tetapi perbedaan kecepatan ini menghasilkan hasil yang mematikan. Bang! Dewa Iblis Alocer berteriak mengerikan. Tubuh Dewa Iblis tentu saja tangguh, sampai-sampai bahkan ledakan kekuatan penuh Zheng Yue tidak membelah tubuhnya. Tapi di dadanya muncul lubang sepanjang sepertiga meter. Cedera ini tampak fatal. Namun, Zheng Yue tidak berencana membiarkannya pergi. Sementara itu, belatinya yang lain menusuk dengan keras ke belakang kepala Alocer. Vitalitas Dewa Iblis luar biasa, terutama di sekitar pilar Dewa Iblisnya. Oleh karena itu, dia harus membunuh musuh secara menyeluruh, untuk menjamin bahwa dia tidak akan bangun. Kematian Alocer cukup menyedihkan. Dia benar-benar tidak menyangka serangan mendadak mereka akan berakhir dengan pembunuhan balasan, bahkan tanpa memberinya waktu untuk meminjam kekuatan pilar Dewa Iblisnya sebelum terkena luka fatal. Pada saat serangan ledakan mencapai bagian belakang kepalanya, harapan terakhirnya untuk bertahan hidup telah menghilang.
Zheng Yue jauh lebih berpengalaman daripada kelompok Long Hao Shen, dan sangat spontan dalam situasi itu. Setelah kematian Alocer, tanpa memberikan waktu bagi mahkota Dewa Iblisnya untuk pergi, tubuh Alocer terikat oleh energi spiritual Zheng Yue. Karena penindasan kekuatannya, mahkota Dewa Iblis tidak dapat melarikan diri, mereka butuh setidaknya 1 tahun bagi pilar Dewa Iblis untuk memulihkan kekuatannya dan menumbuhkan benih Dewa Iblis lain, untuk memilih penerus baru. Tetapi jika mahkota Dewa Iblis kembali, itu akan segera dapat mencari penerus, dan mengirimkannya sebagian dari kekuatan Alocer. Omong-omong, mahkota Dewa Iblis sejak mereka membunuh Andromalius dimakan oleh Hao Yue, jadi Long Hao Shen tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat serangan fatal Zheng Yue diluncurkan, perisai oranye yang menarik sekali lagi memblokir Dewa Iblis pembunuh itu, untuk mencegahnya menyelamatkan Dewa Iblis singa yang berkobar. Terlepas dari bagaimana kelihatannya, semua ini telah terjadi dalam sekejap. Dari serangan mendadak yang diluncurkan oleh 2 Dewa Iblis terhadap Chai-Er, hingga kematian Alocer, hanya beberapa kedipan mata yang telah berlalu. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, tetapi mereka memiliki saling pengertian yang tak berbentuk, dengan jumlah kepercayaan dan kohesi yang sempurna untuk menghasilkan hasil yang begitu baik. Ksatria Yayasan Emas sedang mengendarai Raja Unicornnya, terus-menerus menarik kembali ke langit. Setiap kali dia dipaksa kembali, cahaya oranye menjadi cemerlang, dan perisai terus memblokir serangan yang masuk melalui penghalang ilahi. Penguasaannya atas panggilan Ksatria Guardian keluar dengan sempurna. Meskipun setiap serangan musuh menghabiskan sejumlah besar energi spiritualnya, ia berhasil terus berjalan untuk waktu yang diperlukan. Musuh tidak punya waktu untuk mempersiapkan serangan yang lebih menghancurkan, dan hanya bisa tanpa daya melihat pemandangan Alocer dibunuh oleh Zheng Yue. Jauh di Kam Iblis, pilar Dewa Iblis Alocer serta 7 lainnya bersinar cemerlang, tetapi di sisi benteng pengusir iblis, langit tiba-tiba tampak terdistorsi, dan roh pembunuh besar menyebar dalam bentuk jaring besar yang menghalangi jalan para Dewa Iblis. Siluet hitam yang menyerang Ksatria Yayasan Emas melintas kembali, dan melarikan diri di langit, menghilang sepenuhnya. Sisi medan perang ini lebih dekat ke benteng pengusir iblis, jadi bala bantuan dari kuil assassin terlihat cukup cepat daripada Dewa Iblis yang akan datang. Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya bisa mengalami nasib yang sama dengan Alocer. Jangan berpikir bahwa dari langkah ke-9 dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama dalam pertempuran. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar bahaya yang terlibat dalam bentrokan. Kecuali bagi mereka yang memiliki kekuatan pertahanan yang tidak masuk akal seperti Dewa Iblis beruang Valefor, hidup atau mati iblis dari langkah ke-9 sering diputuskan dalam sekejap jika terjadi perkelahian di antara mereka. Mengambil perisainya, Ksatria Yayasan Emas itu mengerang pelan, memuntahkan air liur. Melawan serangan terus-menerus Dewa Iblis pembunuh itu bukanlah hal yang mudah. Jika dia tidak memiliki Raja Unicorn dan baju besi Yayasan Emas epiknya untuk memberinya energi spiritual yang cukup, bahkan jika pertahanannya dipertahankan dalam keadaan dataran tinggi spiritual, energi spiritualnya tidak dapat membuat pertahanan yang begitu maju bertahan untuk mengambil lebih dari 3 pukulan. Dalam situasi 1 lawan 1, Ksatria Yayasan Emas ini pasti akan hilang, jika dia memutuskan untuk bertarung sampai mati tanpa mempertimbangkan untuk melarikan diri. Dia dan Zheng Yue belum mundur, hanya menatap pilar Dewa Iblis yang menyala di kejauhan, saat tikungan di udara yang mengelilingi mereka menjadi lebih kuat, tetapi tidak ada satu sosok pun yang muncul. Mayat Dewa Iblis Alocer ditemukan oleh Zheng Yue. Mahkota Dewa Iblis adalah harta karun yang nyata, yang dapat memasok meriam ajaib setidaknya selama 3 tahun, atau digunakan untuk membuat peralatan di tingkat epik. Wow, suara untuk mundur berbunyi, dan pasukan iblis besar yang melakukan serangan segera mundur secara massal. Jauh dari sana, 7 pilar Dewa Iblis yang menyala juga mulai menjadi gelap. Haha, Zheng Yue tertawa terbahak-bahak, terasa enak. Orang tua ini akhirnya mengeluarkan semua akumulasi kebenciannya. Zheng Yue adalah karakter temperamen yang buruk, dan harus menekan dirinya sendiri selama ini,
karena tidak ada pihak yang ingin agar iblis dari langkah ke-9 bergabung dalam pertempuran karena takut menyebabkan korban dalam skala yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap kedua belah pihak dari langkah ke-9 hanya berdiri berhadapan satu sama lain tetapi belum bergabung dalam pertempuran. Jadi bahkan jika dia cemas, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk bergerak, dan bahkan telah meninggalkan pertahanan kota untuk perawatan Seng Lingxin. Sampai sekarang, assassin heroik senior ini merasa tidak dapat mengerahkan kekuatannya, yang benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Serangan mendadak yang diarahkan pada Chai membuatnya melakukan langkah pribadi pertamanya, dan secara kebetulan, reaksinya cukup cepat atau Chai benar-benar akan mengalami nasib tragis. Sabit Dewa Kematian tentu saja sangat kuat, tetapi celah dalam energi spiritual membuatnya tidak mungkin untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata. Lebih tepatnya, semakin kuat senjatanya, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan pengguna, untuk menampilkan kekuatannya yang sebenarnya. Tindakan berikut terasa tidak nyata bahkan di mata Seng Yue. Dalam semua sejarah iblis, Alocer mungkin adalah dewa iblis yang paling mudah mati. Kematian Dewa Iblis Alocer bukan hanya karena halangan Ksatria Yayasan Emas dan serangan mendadak Seng Yue, tetapi juga karena kurangnya persiapannya. Namun itu semua terjadi terlalu cepat, atau yang lain, dia hanya harus memanggil pilar Dewa Iblis yang jauh, dan dia tidak akan mati di tangan Seng Yue. Namun sayangnya, tidak semuanya berjalan adil di dunia ini. Terima kasih, saudaraku. Rampasan perang ini harus diberikan kepadamu. Seng Yue menyerahkan mayat Alocer kepada Ksatria Yayasan Emas tanpa keserakahan. Ksatria Yayasan Emas menggelengkan kepalanya, "Halo, senior. Saya tidak bisa menerima ini." Kepala Ksatria Suci sementara dari kuil Ksatria dan Ksatria Emas ke-12 melapor kepada Anda. Tidak salah, orang yang menghentikan dua dewa iblis dan menciptakan kesempatan bagi Seng Yue untuk membunuh dewa iblis singa berkobar ini tidak lain adalah Long Hao Shen. Awalnya Long Hao Shen dan Han Yu sedang dalam perjalanan ke benteng pengusir iblis. Tapi sementara mereka masih cukup jauh, indera Long Hao Shen mendeteksi pertempuran besar yang terjadi di sini. Dia menyuruh Han Yu menuju ke benteng pengusir iblis, sementara dia mengendarai Raja Bintang di ketinggian untuk melihat apakah dia bisa dibutuhkan di suatu tempat. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan misi Long Tianying, Long Hao Shen ingin mengumpulkan poin kontribusi sebanyak mungkin sejauh kemampuannya. Setelah memusatkan perhatiannya pada area di sekitar benteng pengusir iblis, dia hampir seketika mengetahui tentang pertempuran Chai Sabit Dewa Kematian memberinya indikasi paling langsung. Long Hao Shen sangat gembira dengan berita ini dan bersiap untuk bergabung dengannya ketika dia menderita serangan mendadak. Tindakan berikut ini sederhana. Long Hao Shen bersatu sempurna dengan Raja Bintang untuk bergegas dengan kecepatan terbesar, seperti meteor emas yang melewati medan perang. Sudah terlambat untuk datang menyelamatkan Chai karena krisis langsung yang dihadapinya. Sangat cemas, Long Hao Shen sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah mengalami pertempuran bertahun-tahun, dia memiliki kemampuan yang baik untuk membuat prediksi di medan perang. Melihat Chai baik-baik saja dan dua dewa iblis mundur, dia memilih untuk muncul di satu-satunya jalan kembali musuh. Beginilah adegan pembunuhan Dewa Iblis Alocer singa berkobar muncul. Sebutan Seng Yue sebagai saudara membuat Long Hao Shen hampir menangis dengan keras. Dia membodohi seorang penatua. Oleh karena itu, ingin menyembunyikan identitasnya, ia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, karena ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Mendengar suara dan pidato Long Hao Shen, Seng Yue segera memiliki tatapan curiga. Suara ini cukup familiar, tetapi dia tidak dapat segera mengidentifikasinya. Yang bisa dia simpulkan darinya hanyalah bahwa Ksatria Emas ke-12 ini masih cukup muda. Dia sudah memiliki pengetahuan bahwa armor Yayasan Emas ke-12 harus ada di perbendaharaan kuil Ksatria, jadi Ksatria Emas ke-12 ini harus menjadi Ksatria Yayasan Emas yang baru dipromosikan. Namun dia menyebut dirinya Kepala Ksatria Suci sementara. Status Kepala Ksatria Suci adalah, di kuil Ksatria,
hanya kedua setelah kepala kuil dan kepala tambahan. Bagaimana itu bisa dipegang oleh ksatria Yayasan Emas yang baru dipromosikan? Namun, tidak peduli bagaimana Zheng Yue bingung tentang ini, dia tidak memiliki kecurigaan terhadap Long Hao Shen, yang telah menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya. Ayo kembali ke kota dulu. Zheng Yue melambaikan tangannya dan terbang kembali ke benteng pengusir iblis bersama dengan Long Hao Shen, ketika roh-roh pembunuh tirani dan fluktuasi bengkok perlahan-lahan mundur. Pertempuran ini tidak berakhir sebagai kemenangan bagi kuil assassin, tetapi menyingkirkan dewa iblis sangat merangsang moral para prajurit. Zheng Yue menghadapi benteng pengusir iblis, mengangkat tinggi di atas kepalanya mayat dewa iblis singa berkobar. Segera, gelombang aklamasi mengikuti dari kota pengusir iblis. Banyak tentara yang tergugah hingga meneteskan air mata.